Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Abdullah pagi hari ini, banyak yang batuk ini. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, iya. Ya Bang Dullah, ini banyak kisah, negeri kita ini tak pernah habis dari berbagai kisah. Banyak orang menunggu keadilan. Kalau urusan adil ini beres di negeri ya, tapi ini barusan kita baca juga ada Putri Cendrawati ya, salah Cendrawati. Katanya hanya cukup lapor saja. Apa yang Bang Dula sebagai praktisi atau melihat dari dunia hukum ini, adakah kejanggalan atau lainnya? Sementara Pak Presiden lagi pusing ngurusin BBM naik tidak, nampaknya menjadi sebuah wacana yang poco-poco ya. Selain ada lagi Pak Presiden juga sering menyebut taat konstitusi, tapi membiarkan ide tentang 3 periode. Mungkin 3 masalah ini Bang Dula bisa disampaikan ke pendengar Radio Silaturahim. Silakan Bang Dula. Yang pertama tadi itu apa Mas Ihsan? Itu Bang Dula. Ini Putri Cendrawati ini kan tersangka, tapi tidak ditahan gitu Bang Dula. Gimana? Oke. Ya, itu yang pertama. Jadi para pendengar sekalian, memang luar biasa ini problem negara kita ini, soal penegakan hukum yang sering kita diledekin oleh masyarakat di luar negeri bahwa Indonesia itu penegakan hukumnya itu berat sebelah. Artinya bahwa kalau rakyat kecil, orang yang tidak punya kekuatan ekonomi politik itu akan kena. Jadi senjata itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita lihat soal Putri ini kan memang aneh bin ajaib. Tadinya minta perlindungan dari LPSK dengan alasan dilecehkan atau terjadi persoalan amoral, tapi ternyata kemudian laporan dari Polda Jaya tidak ada pelecehan seperti itu. Memang aneh bin ajaib, seorang ajudan cukup berani misalnya masuk ke kamar istri atasannya lalu melakukan pelecehan seksual dan seperti itu memang aneh. Lantas kemudian berubah statusnya sebagai tersangka. Dan tersangka ini bukan main-main. Kalau kita lihat bahwa di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia gunakan selama ratusan tahun, itu kalau pembunuhan biasa itu diancam dengan pasal 339, kalau 3 perencanaan pembunuhan, dan ancaman hukumannya itu hukuman mati minimal penjara 20 tahun atau seumur hidup. Dan Putri sebagai istri dari Jenderal Sambo itu ternyata terlibat di dalam seperti itu. Lantas kemudian tidak ditahan. Alasan tidak ditahan itu sangat dibuat-buat. Misalnya karena punya anak kecil. Nah, sudah berapa orang yang ditahan karena juga punya anak kecil? Apakah jaksa pinangki yang juga punya bayi, punya anak kecil, itu juga ditahan. Kemudian kalau pengalaman di KPK itu seorang tokoh bintang juga anggota DPR itu ketika ditangkap KPK dia juga punya anak kecil seperti itu dan langsung ditahan seperti itu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa orang kampung, orang miskin, pegawai biasa, kemudian ditahan punya anak, mungkin problem. Nanti siapa yang harus menjaga anaknya, bayinya, bagaimana babysitter harus dibayar. Nah ini kan jenderal yang kekayaannya luar biasa, triliunan. Terus kemudian ketika istrinya boleh tahan ada punya anak kecil, itu nanti tidak ada yang urus. Nah ini betul-betul sesuatu yang tidak logis. Oleh karena itu maka penegakan hukum itu
harus diberlakukan kepada siapa saja. Hatta itu kata Rasulullah, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad pasti kepotong tangannya. Jadi Rasulullah sampai bersumpah kalau toh anak beliau juga mencuri, pasti dipotong tangannya. Jadi penegak hukum itu tidak bisa membedakan siapapun selama itu memenuhi persyaratan. Kasus Putri ini saya mau ceritakan kasus Raja Goa. Raja Goa dulu tahun ribuan tahun yang lalu, anaknya itu melakukan satu pelanggaran pidana yang menurut hukum Islam harus jatuh hukuman mati. Lantas kemudian Raja Goa ini mengumumkan akan dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap anaknya sendiri, yaitu putra mahkota. Masyarakat Goa waktu mendengar itu ribut. Mereka sangat mencintai raja dengan istrinya, kan raja itu sangat adil, dan kemudian putra mahkota akan dieksekusi mati. Mereka datang kepada raja minta agar supaya putra mahkotanya. Raja marah, tidak boleh. Akhirnya kemudian mereka berpikir mungkin ratu yang bisa membujuk raja, maka mereka datang kepada ratu untuk kemudian meminta supaya minta raja jangan membunuh putra mahkota. Kata ratu, jawaban ratu luar biasa. Kata ratu, jika kalian cinta sama kami, jika kalian mendukung kami, tolong kami untuk melaksanakan perintah raja mengeksekusi putra mahkota. Masya Allah, luar biasa. Dan kemudian putra mahkota itu tetap dieksekusi. Karena sesuai dengan hukum Islam, kesalahan yang dilakukan itu tidak bisa dimaafkan, harus dieksekusi. Nah, ini contoh kasus Putri yang betul-betul bisa mendapatkan masalah yang serius karena mendapat perlindungan daripada aparat penegak hukum dan kepolisian. Satu. Yang kedua, Presiden pusing tentang menaikkan BBM sudah berapa harga. Tapi ini yang menarik soal BBM ini, Mas Iksan. Ini adalah karena jauh sebelumnya itu sebulan lalu itu menteri yang luar biasa di dunia itu mengatakan bahwa nanti presiden akan mengumumkan kenaikan BBM, subsidi harga BBM, karena subsidinya berat sekali dan subsidi itu sudah melewati batas kemampuan APBN. Jadi yang mengumumkan pertama itu menteri, bukan presiden. Sehingga kita bisa menduga yang presiden itu sebenarnya siapa dan yang bukan pembantu presiden siapa. Lantas kemudian sekarang Jokowi kemudian berhitung-hitung. Nah, saya lihat di sini bahwa ternyata presiden itu beragu-ragu karena mungkin presiden itu sadar bahwa beliau itu dibohongi atau beliau sendiri yang berbohong. Misalnya alasan kenaikan BBM karena subsidi itu tidak mampu lagi untuk bisa menyelamatkan APBN bisa jebol. Alasannya bahwa kemudian kenaikan BBM itu harus seperti itu. Tapi ada satu hal yang mereka lupa atau masyarakat itu menganggap bahwa apakah betul-betul presiden tidak tahu atau presiden dibodohin oleh staf. Kenapa? Karena sebenarnya ITP kita Indonesia itu naik, di mana kemudian penghasilan minyak itu pendapatan negara tahun 2021 saya perhatikan itu sebesar 51,8 triliun. Itu tahun 2021 pendapatan dari minyak. Sedangkan kenaikan subsidi BBM itu cuma 12,5 triliun. Sehingga sebenarnya surplus minyak kita tahun 2021 itu ada 35,6 triliun. Sehingga sebenarnya dengan surplus 35,6 triliun itu subsidi BBM tidak perlu dihentikan. Jadi yang pemerintah mengumumkan itu bahwa harga BBM harus naik, tapi pemerintah tidak mengumumkan bahwa ada pendapatan yang bertambah dari hasil minyak bumi
secara internasional itu naik, di mana kemudian ada kita punya surplus itu 35, sekian triliun seperti itu. Nah, kenapa itu surplus? Karena kenaikan minyak bumi secara internasional. Lantas kenapa kemudian subsidi BBM itu harus dihentikan sehingga kemudian caranya adalah BBM harus dinaikkan? Ini satu alasan yang sangat dibuat-buat. Kata pemerintah, BBM Indonesia itu paling rendah di Asia Tenggara. Di Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa apple to apple itu tidak berlaku antara Indonesia dengan Malaysia. Kenapa? Karena kalau toh BBM di Malaysia lebih mahal sedikit, beda kira-kira berapa ribu rupiah seperti itu tingkat pendapatan yang ada di Malaysia itu jauh di atas Indonesia. Saya selalu memberikan contoh antara anak kandung saya dengan mantu saya. Anak kandung saya itu dosen di ITB, 5 juta itu biasa gaji pokok pejabat kemudian dengan tunjangannya itu kurang lebih 10 juta satu bulan karena beliau kaprodi satu bulan. Mantu saya di Malaysia itu dua-dua itu doktor kerja dengan non pengalaman itu 30 juta, 28 juta kurang lebih rupiah kan 28 juta. Itu gaji mantu saya di Malaysia seperti itu. Jadi itu yang saya katakan tidak bisa disamakan apple to apple minyak di Malaysia dengan minyak di Indonesia, BBM di Malaysia dengan Indonesia tidak sama karena kalau lebih mahal sedikit di Malaysia karena penghasilnya sangat tinggi. Yang kedua bahwa kemudian menurut data Bank Dunia tahun 2021 penduduk Indonesia yang miskin itu hampir 140 juta atau 138 kurang lebih juta itu tahun 2021. Di mana penghasilan mereka itu yang hampir 140 juta orang itu di bawah 1 juta per bulan. Sehingga dengan demikian kalau itu dinaikkan BBM, maka ada 50% dari penduduk Indonesia itu yang akan kena dampaknya. Karena mereka yang penghasilan di bawah 1 juta per bulan itu adalah mereka itu yang petani, nelayan, buruh, bahkan kemudian yang pekerja-pekerja katakanlah kaki lima apa segala macam itu itu di bawah 1 juta seperti itu, sehingga itu mempunyai dampak yang luar biasa. Nah oleh karena itu maka pemerintah saya sarankan kalau untuk mau menaikkan BBM dan subsidi dinaikkan itu tidak satu-satunya cara adalah menaikkan BBM. Kenapa? KN kita itu mendapat sekian triliun, 5 triliun dari APBN. Itu KN dihentikan saja. Orang tidak sekarang meributkan atau memerlukan IKN. Kenapa harus IKN dibangun dalam kondisi seperti ini? Atau kereta api Jakarta-Bandung itu dihentikan saja karena kita harus tambah lagi 30.000 triliun karena pembengkakan anggaran pembiayaan terhadap Jakarta-Bandung kereta api cepat. Jadi karena itu maka bukan satu-satunya kenaikan BBM dan bukan satu-satunya menghentikan subsidi BBM karena kita punya surplus harga minyak dan kemudian KN tidak diperlukan oleh rakyat mayoritas bangsa Indonesia dan kereta api Jakarta-Bandung juga tidak diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Orang yang dari Jakarta ke Bandung juga berapa orang yang akan menggunakan itu saja dilakukan oleh pemerintah. Itu persoalan kebingungan dari Presiden. Yang ketiga tadi apa yang Mas Iksan? Ya ini namanya masalah tentang konstitusi, Bang Lula. Pak Presiden sering ngomong sesuai konstitusi, tapi periode itu katanya itu demokrasi orang. Gimana itu? Iya. Jadi ini kalau maaf para pendengar sekalian, kalau dalam Al-Quran itu disebut kabura maktan indahnya amtakulu malataf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Jadi Jokowi mengatakan bahwa harus taat konstitusi, tapi kemudian melanggar konstitusi dengan membenarkan orang untuk bisa mendukung beliau 3 periode, padahal Undang-Undang 45
sebenarnya bukan Undang-Undang 45, Undang-Undang 2002 itu mengatakan bahwa presiden paling lama 2 periode. Lantas itu Undang-Undang 45 yang diubah menjadi Undang-Undang 2002 itu sudah penetapan konstitusi. Terus kenapa lagi Jokowi seakan-akan mengatakan taat konstitusi, tapi membiarkan orang mau mengajukan 3 periode. Kalau mengajukan 3 periode bagaimana caranya? Ya berarti kan harus konstitusi diubah. Nah, kalau konstitusi diubah berarti itu tidak taat konstitusi namanya. Nah, ketika beliau datang ke NTT 2 bulan lalu itu, kemudian kaos-kaos 3 periode itu bertebaran di mana-mana. Problemnya adalah bahwa apakah BIN, apakah Intel itu tidak tahu bahwa ada kaos 3 periode itu beredar. Nah, kalau ada kaos 3 periode beredar, lantas kemudian kenapa tidak ditangkap, kenapa tidak diusut, dari mana, siapa yang biayai dan seterusnya. Itu kan bukan uang sedikit, itu kan bisa miliaran untuk bisa sampai mengedarkan kaos. Nah, kalau misalnya ustadz atau kiai yang cuma melanggar prokes seperti HRS, itu sudah bayar cash 50 juta, tapi juga kemudian hanya dipenjarakan sekian tahun, 4 tahun lebih. Tapi ketika ada orang yang jelas-jelas melanggar konstitusi, kalau HRS itu hanya hukum administrasi, itu prokes. Itu pun juga dilanggar oleh Jokowi sendiri, dilanggar oleh menteri-menteri sendiri, dilanggar oleh pejabat-pejabat gubernur waktu kampanye pilkada, acara-acara di hotel apa segala macam, waktu perayaan Imlek itu orang bisa apa segala macam saja tidak apa-apa, tapi ketika HRS itu melanggar prokes kemudian harus dipenjarakan. Nah, jadi oleh karena itu maka sebenarnya kalau jujur kita mau katakan sebenarnya memang Jokowi yang mau jadi 3 periode. Apakah dia pribadi atau para oligarki yang punya proyek-proyek seperti IKN, seperti kereta api Jakarta Bandung, proyek Mekarta, proyek Jakarta Utara, Tanjung Priok reklamasi, yang sebenarnya itu adalah kalau nanti Jokowi tidak presiden lagi, kemudian dihentikan itu IKN, dihentikan proyek-proyek yang lain, berarti para oligarki itu akan mengalami kerugian atau tidak mendapat keuntungan, sehingga dan begitu mereka yang paksakan agar supaya Jokowi tetap 3 periode sehingga bisnis mereka tetap berjalan. Nah, kalau itu berarti bahwa sebenarnya ini adalah ulah oligarki. Jadi penyelesaiannya sederhana sekali, Mas Ihsan. 2024 kalau ada pemilu, jangan lagi pilih partai-partai yang ada di 9 oligarki, kecuali mungkin 1-2 partai yang masih ada. Seperti itu, tapi partai-partai besar yang selama berkuasa jangan lagi dipilih, supaya kemudian oligarki bisa kita hancurkan, oligarki bisa hapus, oligarki bisa kita hilangkan dan kembali ke Undang-Undang 45. Seperti itu, Mas. Itu beberapa catatan saya. Pentingnya, ya. Woi, terima kasih Bang Abdullah Hamahua, 15 menit yang berkesan di pagi hari ini telah menerangkan kepada pendengar. Terima kasih Bang Abdullah Hamahua pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.